Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Bersyukur selalu tentunya untuk kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Dan di sepanjang bulan Desember ini tentunya kita semua bersiap-siap untuk merayakan Natal, merayakan momen terbesar di dalam kalender kekristenan kita, yaitu kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sangat mengerti bahwa ada banyak kontroversi mengenai tanggal kelahiran Kristus, namun sebagai orang percaya tidak ada salahnya kita merayakan, karena di dalam berita Natal itu, perayaan Natal biasanya kita mengundang teman-teman, orang-orang yang kita mau undang, dan banyak dari mereka yang mungkin belum sungguh-sungguh terima Yesus, dan di sana mereka bisa mendengar Injil, satu hal yang baik sekali. Karena itu di sepanjang bulan Desember ini kita akan belajar mengenai nilai kelahiran Kristus dalam renungan malam yang saya buat ini. Sekali lagi kalau saudara diberkati, silakan bagikan renungan ini kepada orang lain. Juga subscribe kepada channel GB Immanuel, channel gereja di mana saya melayani. Dan hari ini saya beri judul dengan dalam renungan malam ini, yaitu Kristus diberikan bagi kita. Saudara, kalau kita ingin kontak seseorang, kita bisa kirim surat, kita bisa telepon, kita bisa kirim email, dan berbagai macam media. Tapi adalah hal yang sangat berbeda bila kita datang sendiri menjumpai orang tersebut lalu menyampaikan apa yang kita mau sampaikan kepada mereka. Ini tentunya merupakan satu kehormatan bagi orang yang dikunjungi. Gitulah yang Bapa lakukan dalam kehidupan kita, manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ia dengan inisiatifnya datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, dan ia datang dalam pribadi Yesus. Kita akan membaca dalam ayat hafalan kita hari ini di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Tentunya ayat ini sudah sangat akrab sekali di telinga kita. Kita sudah seringkali mendengar ayat ini, dan tentunya kalau saya mau menjelaskan satu ayat ini, ada begitu banyak hal yang bisa saya berikan kepada kita semua. Namun karena keterbatasan waktu, maka saya hanya menyampaikan beberapa poin saja mengenai ayat ini. Dan kita tahu ini adalah ayat bagian dari nubuatan Nabi Yesaya mengenai Zebulun dan Naphtali, yang kemudian nubuatan ini berkembang melampaui masa-masa sehingga Kristus akhirnya lahir. Dalam ayat ini Kristus dinubuatkan akan lahir dalam bentuk manusia sebagai seorang putra. A son is given untuk kita. Dan ini tentunya sudah digenapi dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ini tentunya pesan malaikat kepada para gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Wow, ini adalah penggenapan dari apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Kita bersyukur karena Kristus diberikan bagi kita. Kristus yang sudah lahir bagi kita untuk menebus dosa kita. Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Mesias yang sesungguhnya. Dan di dalam ayat ini kita juga bisa belajar bahwa Kristus akan memerintah selama-lamanya, melanjutkan kerajaan Daud tentunya yang dinubuatkan di dalam kitab Kejadian pasal 49 oleh Yakub saat dia memberkati anaknya Yehuda, bahwa tongkat kerajaan tidak akan pernah pergi dari Yehuda. Dan Yesus menggenapinya. Karena itulah pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib. Artinya dia Tuhan yang memberikan counselor, wonderful counselor kepada kita, anak-anaknya.
juga counsel mengenai bagaimana bisa keluar dari dosa, yaitu melalui percaya kepadanya. Dia juga disebut sebagai the Almighty God, Allah yang perkasa, El Gibor, saudara, yang tidak ada batasnya. Ini menunjukkan ketuhanan dari Yesus. Lalu dia juga Bapa yang kekal. Bapa yang kekal ini bukan berarti Yesus itu sama dengan Bapa di dalam Tritunggal, karena Bapa dan Yesus adalah berbeda. Maksudnya Bapa yang kekal itu artinya Bapa kekekalan. Artinya dia sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Tapi 2000 tahun yang lalu baru menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dan yang terakhir, ia adalah Raja Damai. Kristus yang akan memerintah suatu hari kelak akan benar-benar memberikan kedamaian di seluruh muka bumi ini, sehingga tidak akan lagi ada peperangan. Akan ada damai yang luar biasa dari kerajaan 1000 tahun terus selanjutnya. Dan selama kita menantikan Kristus, Kristus juga memberikan damai-Nya bagi kita. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan bagimu, janganlah gelisah hatimu. Jadi saudara, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, Mesias itu sudah diberikan bagi kita. Karena itu kita patut bersyukur memiliki Raja di atas segala Raja, Tuhan yang sudah berdiam di dalam diri kita. Mari bagikan pesan Natal ini kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, agar mereka terima Yesus dan diselamatkan. Haleluya. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.